Saudara-saudari terkasih, saya cukup yakin bahwa kita semua tahu dari pengalaman kita sendiri betapa seringnya kita salah menilai orang. Ketika kita melihat seseorang melakukan sesuatu, ada kecenderungan kita terburu-buru untuk menarik kesimpulan. Tidak jarang bahwa kemudian kita menemukan kesimpulan yang kita buat sangat salah, melenceng dari sasaran. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, ada banyak orang yang salah menilai Yesus, dan mungkin hingga saat ini juga. Bahkan beberapa orang sampai kepada kesimpulan yang sangat berbeda dengan kebenaran tentang Yesus. Kita menemukan contoh yang sangat dramatis tentang hal itu dalam bacaan Injil yang baru saja kita baca. Beberapa orang sampai pada kesimpulan bahwa kuasa yang bekerja dalam diri Yesus bukanlah kuasa Allah, melainkan kuasa setan. Bagi saya agak sulit membayangkan kesalahan penilaian yang lebih besar daripada menyebut sebuah kebaikan sebagai kejahatan. Beberapa orang sama sekali tertutup terhadap semua kebaikan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi lihat sebaliknya, Yesus sangat terbuka terhadap kebaikan yang hadir dan yang ada dalam hidup seseorang. Bahkan walaupun orang itu mengakui dia sebagai orang berdosa, Yesus tetap mampu melihat sesuatu yang baik dalam dirinya. Sebagai contoh misalnya dari kisah Alkitab, ketika Yesus di tepi danau Galilea ketika Petrus di tepi danau Galilea berkata kepada Yesus, "Enyahlah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ini sebuah pengakuan dari Petrus bahwa dia merasa tidak pantas Tuhan datang padanya karena dia merasa bahwa dia orang berdosa. Tetapi lihat, Yesus tidak berhenti pada apa yang dikatakan oleh Petrus. Justru Yesus menjawab, "Petrus, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan kujadikan penjala manusia." Lihat, Petrus yang menilai dirinya sebagai pendosa, tetapi Tuhan melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Petrus, dan kita tahu bahwa Petrus menjadi seorang rasul besar, bahkan yang terbesar di antara rasul yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, melihat kebaikan dalam diri orang lain membutuhkan cinta. Dan tadi dalam bacaan dari buku harian Santa Faustina, kita mendengar betapa cintanya bernyala-nyala kepada Tuhan. Bahkan dia mengatakan bahwa dia akan menjadikan hatinya, cintanya, sebagai cinta yang terbesar dari sejarah manusia, karena belum ada orang yang mampu menunjukkan cinta seperti itu sebelumnya. Maka sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk memiliki kepekaan yang sama, terutama terhadap kehadiran Roh dalam kehidupan seseorang di sekitar kita. Kita harus peka terhadap kehadiran kebaikan dalam diri orang lain daripada kehadiran dosa dalam diri mereka. Kita diharapkan untuk melihat pertama-tama hal yang baik, tidak pertama-tama hal yang kurang dalam diri seseorang. Ketika kita mampu melihat hal yang baik, di sana kita sesungguhnya sedang mengembangkan cinta, sedang melihat gerak roh di dalam hidup seseorang, sedang melihat karya Allah di dunia ini. Semoga hati kita terbuka untuk melihat kehadiran Allah dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudara-saudari kita. Amin.